Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji puji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Eka Setiawati SPD. Saya adalah seorang guru di SDN Mekarwangi 02, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023. Hari ini, hari Minggu, tanggal 3 Desember tahun 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di SDN Mekarwangi 02, Kabupaten Bekasi. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 5 pada tema 6, subtema 2, pembelajaran 1, dengan menggunakan model problem based learning. Berikut ini video praktik pembelajaran saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segera sehat biar bisa belajar kembali di sekolah. Oke, baik. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Indonesia aku berdiri, jadikan duri ibuku. Indonesia kebangsaanku. Oke, di sini Ibu ada gambar. Apa yang kalian pahami tentang gambar tersebut? Siti dan ibunya sedang masak air. Pernah nggak kalian melakukan kegiatan yang sama? Oke, sumber panas yang terdapat pada gambar ini apa? Tanpa sengaja memegang wajan atau panci ketika memasak. Panas. Apa yang kalian rasakan? Panas. Mengapa sih panas? Oke, siapa yang bisa menjawab? Oke? Karena panci tersebut terbuat dari bahan logam dan bahan logam itu bisa menyerap panas. Di bawah bahan logam tersebut terdapat air keseluruhan logam tersebut. Oke, bagus. Apa lagi? Oke, Yasmin. Jadi panci merupakan benda padat. Benda padat merupakan penghantar panas yang baik, sehingga api tersebut merambat ke panci atau benda logam tersebut ke atas, sehingga jika panci tersebut kita pegang akan terasa panas. Oke, bagus. Kemudian siapa tadi? Ryan. Oke, silakan Ryan. Karena wajan adalah bahan logam dan bahan logam bisa menyerap panas dan menjadi panas. Oke, terima kasih. Jadi menjawab hebat ya. Yang lain juga harus lebih aktif ya daripada teman-temannya ini ya. Oke, ya siap? Siap. Oke, betul yang dikatakan oleh Yasmin, kemudian Sarah, Royan, bahwa kenapa ketika wajan itu kita pegang terasa panas ketika memasak, karena bahan dasar wajan itu terbuat dari logam. Nah, logam itu sebagai penghantar panas yang baik yang disebutnya dengan konduktör.
pada hari ini ya. Nanti hari ini kita belajar selain membahas tentang perpindahan kalau secara konduksi, nanti kalian juga harus membaca teks eksplanasi dan melakukan percobaan. Adapun kegiatan hari ini, Ibu harapkan kalian bisa meringkas informasi-informasi penting yang terdapat pada teks. Nanti ada di buku tema. Kemudian nanti kalian melaporkan hasil ringkasannya. Kemudian kalian nanti melakukan percobaan. Kemudian menjelaskan perpindahan kalau secara konduksi. Dan terakhir kalian harus bisa melaporkan. Bisa dipahami? Bisa. Bisa. Ya, lebih semangat. Coba kita tepuk konsentrasi. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Oke, siap? Ya, jadi harus konsentrasi. Tidak ada yang mengobrol, tidak ada yang bercanda ketika kegiatan pembelajaran sedang berlangsung. Oke, baik. Selanjutnya, Ibu ada video. Silakan perhatikan video tersebut. Salam barang lawas. Kali ini saya akan coba praktek menyetrika dengan menggunakan setrika zaman dulu. Setrika yang digunakan hingga tahun hampir menjelang tahun 90. Yang terakhir adalah tahun 88 atau 89. Karena pada saat itu daya listrik kurang kuat untuk menopang setrika listrik, dan juga setrika listrik pada saat itu harganya mahal. Nah, setrika ini zaman dulu menggunakan bahan baku berupa arang kayu. Oke, apa sih yang terjadi ketika setrika arang itu diletakkan di atas pakaian? Apa pakaian apa? Makanya menjadi akan lebih lurus. Lurus. Betul, terus. Faisal. Tidak akan. Nah, ketika kalian meletakkan di atas pakaian, baju itu akan terasa apa? Panas. Ya. Terus tadi akan menjadi rapi. Kenapa? Coba jawab dulu. Karena di setrika paling bawah bersihnya halus. Ada arang yang panas mengalir ke besi. Besi yang panas saat menyetrika baju akan terlihat lebih rapi. Oke, bagus. Sarah? Di bawah setrikaan arang terdapat permukaan yang halus dan datar. Permukaan tersebut bisa menghantarkan panas kepada baju. Baju tersebut jika diletakkan, setrika tersebut jika diletakkan di atas baju itu akan rapi dan tidak ada garis-garis. Oke, bagus. Betul yang dikatakan Jawa, dikatakan Sarah, dikatakan Yasmin. Tepuk tangan dulu. Oke, bagus. Jadi, kenapa setrikaan ketika diletakkan di atas pakaian itu akan rapi? Karena panas yang berasal dari arang berpindah ke alas setrika yang bahan dasarnya adalah besi. Nah, besi itu salah satunya sebagai bahan konduktor. Sehingga ketika kita letakkan garis-garis ya yang terdapat pada baju itu akan hilang, sehingga baju itu akan rapi dan halus. Oke, bisa dipahami? Bisa. Nah, hal ini tentunya berhubungan dengan perpindahan apa? Kalau secara konduksi. Jadi apa sih perpindahan kalau secara konduksi itu? Saya, Bu. Oke. Perpindahan kalau secara konduksi adalah perpindahan kalau secara hantaran, yaitu perpindahan kalau tanpa diikuti zat perantaranya. Oke, selain Yasmin. Oke, Nurul. Perpindahan kalau secara konduksi adalah perpindahan panas tanpa mengalami perpindahan pada zat perantara. Oke, bagus. Jadi perpindahan kalau secara konduksi itu adalah perpindahan panas melalui benda padat tanpa
zatnya. Contohnya apa saja? Saya dulu petikan. Sapi. Ah? Mengelas besi. Mengelas besi. Merebus air. Merebus air. Naik. Menyalakan mesin motor sehingga knalpot menjadi panas. Oke, bagus. Ramdan. Bakar besi. Oke, bagus. Memasak lauk dengan mandi logam. Oke, bagus. Masya Allah, itu adalah contoh-contoh perpindahan panas secara konstruksi. Ada yang membakar besi, tadi terus ada yang memasak air, betul. Ada yang menyalakan mesin motor, ya, dan lain sebagainya. Oke, baik. Hal ini terkait juga dengan tugas yang akan kalian laksanakan. Kalian nanti membaca teks eksplanasi, ya, yang terdapat pada buku tema. Ini berhubungan juga dengan perpindahan kalor secara konduksi. Ya, jadi apa sih itu teks eksplanasi? Siapa yang tahu apa itu teks eksplanasi? Royan. Teks eksplanasi adalah suatu peristiwa atau kejadian tertentu di dunia nyata. Oke, bagus. Apa lagi? Ayo, Yasmin. Teks eksplanasi adalah teks yang berisikan suatu fenomena atau kejadian tertentu yang bersifat faktual. Oke, bagus, hebat, masya Allah, luar biasa. Jadi teks eksplanasi itu teks yang menceritakan suatu peristiwa atau fenomena secara faktual. Nah, bagaimana cara untuk mencari informasi penting pada teks? Oke, apa? Membaca Al-Quran. Mencari informasi yang penting. Menggarisbawahi, betul. Membaca setiap paragraf. Oke, bagus. Jadi itu hal-hal yang perlu kalian lakukan ketika mencari informasi penting, ya. Jadi pertama kalian membaca teks secara keseluruhan, ya, membaca teks ya setiap paragraf, ya. Kemudian mana sih informasi yang penting, kalian garis bawahi. Setelah itu kalian meringkas, ya, menuliskan ke tugas kalian. Nanti di sana ada tabel. Oke, paham? Bisa dipahami? Bisa. Oke, sekarang buka halaman 73. Di sana ada teks. Sudah? Kalian baca teksnya, kemudian nanti garis bawahi, tulis hasil penemuan kalian di tabel di halaman 75. Sudah selesai? Sudah. Oke, coba. Oke, baik. Ibu minta dua orang menjawab hasil meringkas informasi penting. Coba siapa yang mau? Yang menjawab? Menyimpulkan dari teks eksplanasi tersebut. Jadi perpindahan kalor secara konduksi adalah perpindahan kalor secara hantaran, yaitu perpindahan kalor tanpa memindahkan zat perantaranya, Bu. Ya. Oke, ada yang mau menambahkan? Ya, silakan, Yasmin. konduksi dapat diumpamakan dengan kita dan teman-teman kita. Contohnya adalah ketika kita sedang memindahkan buku. Buku yang dipindahkan kita jadikan sebagai kalor, sedangkan diri kita dijadikan sebagai zat perantaranya. Oke, tepuk tangan. Yakin dan jawab, hebat. Nah, ingin menambahkan? Nah, silakan Nurul. Peristiwa konduksi dapat diumumkan dengan kegiatan memindahkan buku secara estafet yang dilakukan oleh kamu dan teman-temanmu. Oke, sama atau tidak? Sama. Ya, nah, silakan. Oke, terima kasih. Kita pembagian kelompok untuk kalian melakukan percobaan tentang perpindahan panas.
Selanjutnya Ibu minta kelompok barisan ini ambil kertas sesuai gambar yang kalian sukai. Silakan duduk. Nah, di sana ada tanda ya lagu. Oke, barisan ini silakan ambil. Lanjut, ada barisannya. Sok, silakan. Ya. Barisan ini. Oke, sudah dilihat di belakangnya ada tulisan. Nah, ini juga dilihat ada tulisan. Ibu minta berdua ini Pensa sama Ramdan dulu ya. Kalian nyanyikan lagu yang ada di belakang teks kalian ini. Huruf vokalnya diganti dengan huruf E ya. Oke, siap, maju dulu sini depan. Yang ini nanti mengamati mendengarkan ini lagu apa. Nah, ketika lagunya sama dengan Pensa atau Ramdan, gabung dengan Pensa, mana juga gabungin dengan Ramdan. Oke, siap? Oke, coba sini dulu nak. Oke, nyanyikan. Lihat, jangan sebut judulnya. Oke, nyanyikan. 1, 2, 3. Ayo, coba lihat. Itu lagu apa? Mana yang kumpul dengan Pensa? Di sini, ayo silakan. Gabung yang dapat bintang kecil. Gabung, sok silakan. Yang ini lagu apa tadi dinyanyikan Ramdan? Mata Pepe. Siapa yang sama? Siapa yang sama? Silakan gabung di sana. Ayo, silakan Pensa. Silakan. Silakan. Oke, ini kelompoknya Ramdan, di sini kelompoknya Pensa. Pensa sini, Ramdan sini. Pensa sini ya, Pensa sini, Ramdan sini. Iya, Pensa sini, Ramdan sini. Oke, sudah? Ayo. bagikan LKK, kalian diskusikan hasil pengamatan kalian. Nah, alatnya mana? Alat percobaannya bahan dan alatnya. Keluarin dulu. Sudah?
Dia apa ngerjain apa? Diskusi ya, jangan cuma satu orang aja yang mikir. Harus sama-sama. Kan kelompok. Pindah. Panjangan, ya. Jauhkan dari bahan-bahan yang ini ya, yang udah terbakar ya, dari kertas. Amati temennya, coba aja. Nah, so. Oke, sudah. Oke, percobaannya udah. Ya udah. Udah, silakan dijawab pertanyaannya. Silakan dijawab, Nah. Udah belum? Oke, sudah. Oke, percobaannya udah. Ya udah. Nah, silakan dijawab pertanyaannya. Silakan dijawab, Nah. Udah belum? Udah belum? Nah, silakan dijawab.
pembelajaran hari ini sampai di sini. Oke. Jadi kesimpulan pada kegiatan hari ini, apa yang bisa kalian pahami? Saya bukan. Jadi eksplorasi adalah teks yang berisikan suatu fenomena atau peristiwa yang bersifat faktual secara urut dan runtut. Sedangkan perpindahan kalau secara konduksi adalah perpindahan kalau yang terjadi secara antaran, yaitu perpindahan kalau yang terjadi tanpa diikuti perpindahan zat perantaran. Oke, bagus. Jawab apa? Jadi teks eksplorasi menunjukkan fenomena atau peristiwa yang di dunia nyata. Sedangkan perpindahan kalau secara konduksi adalah perpindahan kalau secara antaran atau perpindahan kalau tanpa mengikut zat. Oke, bagus. Tepuk tangan. Jadi kesimpulannya adalah teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang fenomena atau suatu kejadian tertentu, biasanya bersifat faktual. Maupun tadi perpindahan kalau secara konduksi itu adalah tadi yang benar dikatakan oleh Yasmin dan Zahwa, bahwa perpindahan kalau secara konduksi adalah perpindahan kalau mengalami benda padat tanpa disertai perpindahan pada partikel-partikel zatnya. Contohnya tadi apa saja? Bagus, itu adalah contoh-contoh perpindahan panas secara konduksi. Ya. Berarti sudah paham semua? Hebat. Baik, ya. Dari hasil pengamatan Ibu tadi ketika kalian melakukan percobaan, Ibu perhatikan ada satu kelompok yang memang benar-benar kompak dengan anggotanya. Ya, di situ ada tukar pendapat, ya. Terus bagi-bagi tugas. Nah, ini kelompok siapa kira-kira? Siapa ya? Terus tadi yang paling kompak, ya. Tadi adalah kelompoknya Jawa. Hebat ya. Yang lain juga bagus ya. Tapi tadi Ibu lihat di sini di kelompoknya Jawa itu saling bagi-bagi tugas ya. Jadi ada yang bertukar pendapat, ada yang apa sih namanya? Ada yang bagian percobaan, terus ketika diskusi sama-sama, ya ada yang bagian nulis. Itu tadi dilihat sekali kolaborasinya pada kelompoknya Jawa. Nah, kelompok yang lain tidak usah berkecil hati, harus bisa menampilkan di pada pertemuan berikutnya. Siap? Siap? Siap. Oke. Dari pembelajaran hari ini, kegiatan hari ini, kita melakukan apa saja tadi? Informasi pada melaporkan hasil, apalagi ice breaking dan lain sebagainya. Oke? Nah, sekarang keluarkan handphonenya. Sudah dibawa? Kalian kerjakan quizzes. Sudah terhubung semua ya?
akan kita bahas. Oke? Untuk kegiatan berikutnya kita bahas, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang perpindahan panas secara konveksi. Dan sama nanti juga ada teks eksplanasinya dan ada juga nanti kegiatan percobaan. Oke, sekarang dirapikan buku dan alat tulisnya. Udah, yuk duduk kembali yang rapi. Oke, kalau kau mau pulang duduk rapi. Kalau kau mau pulang, mari kita lakukan. Kalau kau mau pulang duduk rapi. Tadi siapa yang mimpin doa? Raisa. Sekarang mimpin doa lagi Raisa. Mari kawan-kawan, sebelum kita pulang kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat di rumah. Terima kasih untuk hari ini. Hati-hati